Pernah dengar lagu yang bikin kamu bertanya-tanya, apa maksudnya ini? Dari suara-suara aneh tanpa melodi, sampai lirik yang membahas hal-hal aneh. Inilah lagu-lagu teraneh yang pernah direkam dalam sejarah musik. Kita kupas satu persatu. Siapa yang buat, kapan, di mana, dan kenapa bisa seaneh itu. Siap? 1. Revolution Slain, The Beatles. Lagu ini muncul tahun 1968 saat The Beatles merilis album legendaris mereka, The White Album. Yang bikin heboh, judulnya Revolution 9, tapi jangan harap ada melodi atau lirik. John Lennon dan Yoko Ono menciptakannya di Abbey Road Studios, London, sebagai eksperimen audio. Mereka memotong berbagai suara rekaman, dari pidato, musik, sampai efek aneh yang bikin merinding. Tujuannya? Untuk menangkap rasa mimpi buruk. Yang paling ikonik adalah suara yang terus mengulang, number 9, number 9. Banyak yang percaya lagu ini menyimpan pesan tersembunyi. 2. What's the Frequency, Kenneth? RAM. Judulnya saja sudah bikin bingung. Lagu ini dirilis tahun 1994 oleh band alternatif RAM. Terinspirasi dari kejadian nyata. Jurnalis dan reader diserang orang tak dikenal yang terus meneriakan, What's the Frequency, Kenneth? Lagu ini direkam di Amerika Serikat dan jadi sindiran tentang kegilaan media dan kekacauan informasi di era modern. Gaya musiknya kasar, liriknya absurd, dan maknanya, masih jadi misteri sampai sekarang. 3. Fish Heads, Burns and Barnes. Lagu ini rilis tahun 1978 dan sejak itu jadi legenda dunia musik aneh. Dibuat oleh duo Barnes and Barnes, isinya cuma tentang kepala ikan. Iya, kamu nggak salah dengar. Kepala ikan yang nggak bisa bermain piano, nonton TV, atau menyikat gigi. Dirilis di Amerika sebagai lagu novelty, tujuan mereka cuma buat iseng. Namun justru karena keanehannya, lagu ini jadi cult klasik dan pernah diputar di MTV era awal. 4. Hamburger Lady, Throbbing Gristle. Kalau yang satu ini bukan buat yang penakut. Hamburger Lady rilis akhir 1970-an oleh band industrial asal Inggris, Throbbing Gristle. Lagu ini terinspirasi dari kisah nyata korban luka bakar berat. Soundnya gelap, berlapis noise, dan liriknya disturbing. Dibuat sebagai bagian dari gerakan musik industrial, sebuah genre yang memang bertujuan mengganggu kenyamanan pendengar. Rekamannya dilakukan di studio eksperimental di Inggris dan hingga kini dianggap karya seni gelap yang ekstrem. 5. Detachable Penis, King Missile. Tahun 1992, dunia musik alternatif dikejutkan oleh lagu satu ini. Judulnya Detachable Penis alias, kamu tahu maksudnya. King Missile, band asal New York, menceritakan kisah seseorang yang kehilangan penisnya setelah mabuk. Yang bikin unik adalah cara penyampaian vokalnya. Datar, serius, seperti cerita detektif. Lagu ini sukses besar di kalangan mahasiswa dan stasiun radio independen. Apakah lagu ini kritik sosial, satir, atau cuma bercanda? Sampai sekarang, itu masih jadi perdebatan. 6. Rubber Biscuit, The Chips, Blues Brothers Version. Tahun 1976, sekelompok pemuda asal New York bernama The Chips merilis lagu berjudul Rubber Biscuit. Lagu ini nyaris tidak punya lirik yang bisa dimengerti. Isinya hanya suara gumaman cepat dan frasa acak seperti bow bow ode oh. Dirilis di Amerika Serikat dan sempat tenggelam, lagu ini hidup kembali ketika Blues Brothers mengcovernya tahun 1978. Kenapa aneh? Karena secara teknis, ini bukan nyanyian, lebih seperti beatboxing primitif dipadukan dengan lirik absurd. Meski begitu, iramanya catchy dan bikin ketagihan. 7. They're coming to take me away, ha, ha. Napoleon sebelah PC. Bayangkan lagu tentang orang yang kehilangan akal dan tertawa sendiri. Jadi hit di tangga lagu. Itulah yang terjadi tahun 1966 saat Napoleon Sobinbastis merilis lagu ini. Diciptakan dan dinyanyikan oleh Jerry Samuels, lagu ini dirilis di Amerika Serikat. Durasinya cuma 2 menit lebih, tapi efeknya mengganggu. Suara marching beat, tempo naik turun, dan lirik tentang dibawa ke rumah sakit jiwa. Kenapa dibuat? Sebagai satir terhadap kegilaan sosial dan patah hati. Bagaimana hasilnya? Lagu ini sempat dilarang diputar di beberapa stasiun radio karena dianggap menertawakan gangguan mental. 8. Tiptoe Through the Tulips. Tiny Tim lagu ini awalnya ceria,
namun berubah menyeramkan karena penyanyinya. Tiny Tim, pria dengan penampilan eksentrik dan suara falsetto tinggi, menyanyikan lagu ini tahun 1998. Dirilis di Amerika dan dipopulerkan melalui acara TV. Yang bikin aneh bukan cuma suaranya, tapi juga ekspresi dan gerakan tubuh Tiny Tim yang seperti karakter dari dunia lain. Lagu ini kembali terkenal saat dipakai di film horor Insidious karena, ya, jujur saja, terasa mengganggu. Siapa sangka lagu cinta bisa berubah jadi soundtrack mimpi buruk. 9. I Am the Walrus. The Beatles. The Beatles muncul lagi di daftar ini. Kali ini lewat lagu I Am the Walrus dari tahun 1967. Ditulis oleh John Lennon di puncak era psychedelic, lagu ini penuh lirik absurd, dari telur orak-arik sampai walrus yang bicara. Direkam di Abbey Road, Inggris dan masuk dalam film Magical Mystery Tour. Lennon sengaja menulis lirik ngaco untuk membingungkan para akademisi yang suka menganalisis lagu mereka. Hasilnya, lagu ini malah jadi salah satu yang paling banyak dianalisis. Ironi yang indah. 10. Shave and a Haircut. Tradisional, tapi dipopulerkan oleh banyak media. Lagu pendek 2 bar ini sering kamu dengar tanpa sadar. Shave and a Haircut. 2 ketukan terakhir bikin nagih. Tidak diketahui siapa penciptanya pertama kali, tapi pola ritmenya muncul sejak akhir abad ke-19. Lagu ini muncul di film kartun, film klasik, hingga diobrolin dalam Who Framed Roger Rabbit. Aneh karena siapa sangka potongan irama sederhana bisa jadi pemicu kecemasan untuk karakter kartun. Bahkan dalam film, Roger Rabbit tidak bisa menahan diri untuk menyelesaikannya. Jadi, ini lagu atau mantra? Kamu tentukan sendiri. Dari kepala ikan, penis lepas, sampai suara marching menuju rumah sakit jiwa. Lagu-lagu ini membuktikan bahwa dunia musik tak selalu logis. Kadang justru semakin absurd, semakin diingat. Kalau kamu suka konten seperti ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng. Dan kalau kamu punya rekomendasi lagu yang lebih aneh, tulis di komentar. Siapa tahu masuk daftar video berikutnya.